Kita lanjutkan. Kelihatan ya ini ya. Iya, Pak. Keruntuhan tekuk torsi lateral. Jadi balok yang memiliki kelangsingan arah sumbu lemah lateral samping ya. Arah lateral itu berarti yang samping lebih kecil ya daripada sumbu kuat. Karena kita menggunakan profil WF. Seperti penggaris. Ya, itu ya penggaris itu kan berarti dia tinggi terhadap tebalnya tidak sepadan. Itu bisa mengalami tekuk torsi lateral saja dan atau lentur secara bersamaan. Ketika balok tersebut memikul suatu beban. Akibat beban, balok akan mengalami lendutan, bertranslasi ke bawah, dan bisa mengalami tekuk lateral ke arah sumbu lemah. Ya, jadi dia menekuknya ke samping. Menekuknya bukan ke bawah, tapi ke samping. Kalau kalian membayangkan ya, ada penggaris gitu, ya kamu berdirikan, duduk di atas dua tumpuan penggarisnya, yang tipis itu posisinya ya memanjang, kemudian yang tipis itu duduk di tanganmu atau di jarimu, ya dia akan bertranslasi ke bawah dan bisa juga bersamaan dengan torsi pada penampangnya akibat beban yang harus ditahan dan kemudian dia bisa terpuntir. Ya, seperti ini ya. Ada WF, ini sumbu searah batang, sumbu kuatnya ke atas, sumbu lemahnya ke samping. Apabila dia menerima beban terpusat begitu, beban terpusat yang konsentris itu pada sumbunya, pada sumbu ini. Ya, ya ini pada sumbu badan ya konsentris, maka yang terjadi dia mengalami tekuk. Apabila bebannya tidak konsentris, ya sedikit bergeser, bisa juga badannya kemudian terpuntir. Ya ini bersamaan antara landutan dengan torsi pada penampang memanjang. Ya. Tekuk torsi lateral ini tidak hanya pada sayapnya saja, tapi bisa terjadi pada hampir keseluruhan badan. Pak, mungkin enggak tekuk torsi lateral itu berada pada daerah tumpuan? Bisa iya, bisa tidak. Apabila ini strukturnya statis tak tentu, maka kemungkinan yang mengalami torsi itu pada apabila tumpuannya sederhana, spiral, ya bisa juga torsi ini itu terjadi pada lapangan dan tumpuan meskipun besarannya tidak pasti tidak. Jadi jangan dianggap bahwa adanya tekuk torsi lateral ini seragam mulai dari ujung sampai ujung ya. Ini biasanya maksimal terjadi torsi ini, tekuk torsi lateral ini pada daerah lapangan. Akibat adanya tekuk torsi lateral, maka penampang pada tengah bentang selain mengalami penurunan ya, tengah bentang ya, mengalami penurunan atau deformasi atau lendutan, deformasi arah lateral serta berotasi. Ya. Jadi penurunannya itu ya bisa terjadi lendutan, kemudian bisa berdeformasi arah lateral dan berotasi. Ini
kodenya ini anu ya. Ini apa itu simbolnya trouble ini. Kemarin saya ganti kok malah keluarnya kotak sekarang. Untuk batang lentur seperti ini ya. Kuat lentur nominal ditentukan oleh kelangsingan profilnya dan pada arah lateral di mana jari-jari inersianya yang terkecil. Jadi kalau kamu punya penampang yang tinggi seperti ini, maka kuat lenturnya itu ditentukan oleh kelangsingan profilnya. Kalau dia semakin tebal, pasti dia kuat lentur nominalnya semakin rendah juga. Tapi kalau semakin tipis, maka kuat lentur nominalnya itu bisa meningkat. Ya, karena dia tipis. Kalau tebal, dia semakin kaku. Jika penampangnya konstan, maka momen nominal tersebut dipengaruhi oleh panjang tekuk atau jarak dua pengekang, di mana L adalah panjang batang atau panjang tekuk. Ya, untuk mencegah terjadinya tekuk lateral, maka bisa dipasang bracing. Ya, bisa dipasang bracing atau dipasang balok diafragma. Ini terjadi pada jembatan, ya iki ya. Iki girdermu iki. Mas, Mbak. Ini girder memanjang. Ya, supaya tidak terjadi tekuk pada profil ini bisa dipasang bracing atau gelagar diafragma atau balok diafragma. Mas, Mbak, gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Jadi, kalau kamu itu nanti mendesain jembatan, ya, ini ada girder atau gelagar memanjang jembatan. Ya. Supaya ketika girder ini mendapatkan beban roda dari atas, ya, ya kalau beban rodanya ini simetris, ya bisa juga yang terjadi hanya lendutan saja. Tapi kalau kemudian di sini ada plat, rodanya tidak simetris dengan sumbu girder, maka bisa juga ya platnya tadi melendut dan kemudian mengajak ini si girder ini terpuntir. Supaya tidak terjadi tekuk lateral, maka bisa dikasih pengaku di sampingnya. Ya, apabila ini nanti ya jembatan ini diberi profil di tengahnya, dia tidak bisa terpuntir ke kanan atau ini ke kiri, tidak bisa. Karena ini sudah ada profil di tengahnya. Ini disebut kalau di jembatan ini disebut sebagai balok diafragma. Pak, kalau misalkan saya tidak pasang ini, karena ini kan jadi berat juga, karena ini solid atau masif begitu ya. Supaya ringan saya kasih rangka pengaku seperti ini. Ya, rangka pengaku seperti ini boleh ya. Maka supaya dia tidak terpuntir diberi bingkai. Yang bingkainya itu kemudian diberi pengaku lagi tengah. Oke, makanya dulu kalau kita merencanakan jembatan untuk menghitung balok diafragma itu macam-macam.
dasarnya. Pertama, apabila balok yang tengah ini kena beban roda dan kemudian dia melendut, fungsi balok diafragma ini untuk menstabilkan girder ini dari kemungkinan adanya tekuk torsi lateral. Kemudian diamankan juga supaya dia tidak melendut berlebihan, dipasang balok ini, diafragma atau rangka ini, pengaku ini, supaya beban yang ada di girder yang mengalami lendutan berlebihan ini bisa ditransformasi ke sebelah-sebelahnya, sebelah kiri atau kanan. Sehingga beban itu tidak diterima maksimum oleh girder ini saja, tapi bisa mengajak sebelah-sebelahnya untuk bekerja. Makanya dulu kalau kita tanya, Pak, misalkan kita mendesain diafragma itu sebenarnya konsepnya bagaimana sih ya? Konsepnya macam-macam. Sesuai dengan tuan. Ya. Karena macam-macam itu dan banyak sekali asumsi untuk menghitung, maka untuk menghitung diafragma itu jadi panjang sekali. Nah, kemudian Mas Mbak, kuat komponen struktur dalam memikul lentur ya ditentukan oleh panjang bentang. Kuat komponen struktur dalam lentur, momen lentur ditentukan oleh panjang bentang LB, jarak antara pengaku patra. Untuk balok bentang pendek, LB kurang dari LP. Ya, apabila keruntuhannya adalah plastis. Momen nominalnya dihitung dengan cara seperti ini. Ada ZX, ada FY. Ya. Untuk balok yang berada di tengah, ya, berada di bentang menengah, ya, ini kan bentang pendek, ini bentang yang dari tengah menengah, gitu. Keruntuhan inelastis, momen nominalnya dihitung dengan cara seperti ini. Oke, kemudian MN dan MR-nya hitungannya seperti ini, Pak. FY, FR kan diketahui. Artinya kalau kamu itu nanti jadi perencana, ini itu kan kamu tentukan, kamu mau menggunakan profil baja dengan mutu berapa. Yang lain dihitung, ya, CB, SX ini dihitung. Hitungannya CB, ya ini agak panjang, ya, tapi kan tidak sulit, ya. Momen maksimum, momen pada tengah L, momen pada seperempat L, seperempat L. Ini di ujung kiri, ini di ujung kanan. Ini pada ujung-ujungnya ya. Makanya saya bilang ini seperempat L, ini seperempat L dari masing-masing ujungnya. Gitu. Tapi kalau dihitung dari ujung salah satu, ya ini seperempat, ini setengah, ini 3/4. Balok di atas dua tumpuan sederhana dengan beban merata atau terpusat, nilai CB-nya seperti ini. Nilainya 1,14, bebannya merata. Masa benar. Jadi kalau bebannya terpusat, nilai CB-nya lebih besar daripada beban. Kenapa seperti itu? Karena beban terpusat menyebabkan lendutan yang berlebihan dan kemungkinan terjadi apa itu tekuk lateral dia lebih besar kemungkinannya.
sehingga diamankan dengan angka yang lebih besar juga. Batasan untuk nilai LP dan LR ya, menurut SNI 2002 seperti ini. Saya belum mengambil dari SNI 2019. Ya, coba nanti kamu lihat sendiri. Atau mungkin kalau ada kesempatan besok akan saya pasang tabel yang 2019. Oke, itu ya, ada konstanta puntir, torsi, dan ada konstanta puntir lengkung. Profil I dan kanal ganda. Ini pakai F, nggak pakai P. Kalau misalkan yang menulis itu dari sebelah barat sana, F-nya jadi P, profil jadi profil. Komponen ini bagian bisa kalian lihat di tabel. Ya. Bisa kalian lihat di tabel dan berdasarkan keterangan-keterangan tambahan yang ada di peraturan. Sedangkan panjang LB itu sendiri ya, dan ini ada LB ya, ini LB, ada LP, ada LR. LB itu sendiri antara dua pengaku yang jadi kalau punya gelagar memanjang jembatan sepanjang ini, LB yang dihitung adalah di antara dua jarak pengaku as ke as. Karena apa? Balok diafragma ini adalah sebagai pengaku lateral, ya, bukan panjang total ya. Bisa juga LB itu kalau kalian punya pengaku lateral berupa bingkai yang ada pengaku cross diagonalnya, ya, jarak antara pengaku tadi. Ya, kalian lihat ini adalah profil baja buatan.